Lanjut. Jadi reaksi redoks itu merupakan singkatan dari reaksi reduksi ditambah dengan reaksi oksidasi. Disebut dengan reaksi redoks. Rate-nya reduksi, oksnya oksidasi. Sedangkan untuk kelas 12 kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai oleh kalian yang pertama adalah supaya siswa bisa menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menentukan bilangan oksidasi unsur. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu siswa dapat membandingkan antara reaksi reoksidasi dengan reaksi reduksi. Berarti nanti kalian harus bisa membedakan mana reaksi oksidi dan mana yang reaksi reduksi. Kalian bisa lihat di gambar, ada dua gambar. Yang pertama yaitu gambar buah apel dan yang kedua adalah gambar mobil. Di gambar yang pertama, buah apel, sebelah kiri buah apel yang masih segar, sedangkan sebelah kanan itu buah apel yang sudah mengalami yang namanya reaksi oksidasi, atau dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya lebih mengenal dengan nama apelnya bahwa sudah membusuk. Buah yang mengalami reaksi oksidasi maka akan berubah warna menjadi kecoklatan dan lama-kelamaan akan membusuk. Sama juga dengan gambar yang kedua, yaitu gambar mobil yang sudah lama tidak pernah dipakai atau dibiarkan terbengkalai begitu saja, maka akan mengalami yang namanya perkaratan. Mengalami perkaratan berarti juga sama saja dengan mengalami reaksi oksidasi. Reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh tadi, buah apel yang membusuk, kemudian mobil yang mengalami perkaratan. Di sini bisa dilihat bahwa contoh dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah di sini contohnya perkaratan besi. Kalau besi berkarat itu artinya besi sedang bereaksi, sedang melakukan reaksi oksidasi. Makanya terjadi perkaratan. Kemudian contoh yang kedua yaitu di sini pembuatan sendok. Pembuatan sendok yaitu dengan cara besi yang disepuh atau mengalami penyepuhan. Nah, di sini menggunakan reaksi reduksi dan oksidasi untuk penyepuhan sendok. Reaksi redoks itu mengalami perkembangan teori. Ada 3 perkembangan teori. Yang pertama berdasarkan oksigen, yang kedua berdasarkan elektron, dan yang ketiga berdasarkan biloks atau berdasarkan bilangan oksidasi. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama yaitu kan oksigen. Jadi reaksi redoks, reduksi dan oksidasi berdasarkan oksigen. Kalau pada reaksi reduksi itu mengalami pelepasan atom oksigen. Nah, pada oksidasi kebalikannya. Yang reduksi melepas, maka yang oksidasi mengikat atau mengalami pengikatan atom oksigen. Sedangkan kalau berdasarkan penyerapan elektron, itu reduksi menyerap, oksidasi melepas. Kebalikannya tadi. Kemudian yang terakhir yaitu yang berdasarkan biloks atau bilangan oksidasi. Kalau reaksi reduksi mengalami penurunan biloks, kalau oksidasi mengalami kenaikan biloks. Selanjutnya masih definisi dari reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kali ini kita masih bahas untuk yang berdasarkan oksigen. Definisi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi yang dinamakan reaksi reduksi itu reaksi pelepasan oksigen. Bisa dilihat di reaksi yang sebelah kiri, Fe2O3 itu sebelah kanan berubah menjadi Fe. Oksigennya hilang atau dilepas. Kemudian CO berubah menjadi CO2. Artinya atom oksigennya yang pada CO ini bertambah.
Berarti kalau bertambah itu mengalami oksidasi. Di sini yang kalian lihat adalah Fe2O3-nya. O-nya berubah atau tidak ada sehingga mengalami pelepasan oksigen. Lanjut, pada reaksi yang kedua juga sama, CuO atau tembaga oksida itu berubah menjadi Cu. Artinya oksigennya dilepas. Lanjut, sedangkan kalau reaksi oksidasi itu berarti mengikat oksigen. Yang tadinya contoh di sini adalah es atau sulfur, setelah mengikat oksigen berubah menjadi SO2 atau sulfur dioksida. Lanjut, di sini CH4 atau metana direaksikan dengan oksigen maka akan menjadi gas karbon dioksida dan air. Itu merupakan salah satu contoh reaksi oksigen. Selanjutnya yaitu kalau suatu reaksi mengalami oksidasi dan reduksi akan menghasilkan yang namanya oksida itu jika dia berikatan dengan oksigen, sedangkan kalau misalkan mengikat oksigen itu namanya reaksi oksidasi. Kalian bisa lihat pada contohnya. Fe2O3 berubah menjadi Fe, berarti melepas oksigen. Tadi melepas oksigen itu namanya reduksi. Sedangkan yang kedua, C atau karbon berubah menjadi karbon dioksida atau berubah menjadi CO2. Yang tadinya tidak punya atom O, sekarang berubah menjadi punya atom O. Berarti dia mengikat oksigen, mengalami yang namanya reaksi. Lanjut sekarang kan berdasarkan teori yang kedua yaitu pelepasan dan penerimaan elektron. Masih sama, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang reaksi reduksi ini menyerap elektron, sedangkan yang oksidasi berarti melepas elektron. Menyerap elektron itu berarti artinya sama saja dengan mengikat ditambah dengan elektron. Sulfur ditambah dengan 2 elektron menghasilkan ion sulfur. Sama juga dengan ion tembaga atau Cu2+, menyerap 2 elektron menghasilkan tembaga atau menghasilkan unsur Cu. Sedangkan kebalikannya kalau reaksi oksidasi ini dilepas. Kalau dilepas itu berarti letaknya yang sebelah kanan. Contohnya di sini ada unsur Ca dan unsur Na. Untuk unsur Ca atau kalsium, ketika Ca melepaskan elektron maka berubah menjadi ion Ca2+. Sedangkan kalau Na melepaskan elektron akan berubah menjadi ion Na+. Diperhatikan letak elektronnya. Kalau mengikat atau menyerap, letak elektron berada di sebelah kiri. Sedangkan kalau melepas, itu letak elektronnya berada di sebelah kanan. Lanjut, sekarang ke yang ketiga, berdasarkan elektron. Konsep redoks yang disertai dengan melepas dan mengikat elektron. Tadi kalau misalkan oksidasi itu elektronnya dilepas berarti sebelah kanan. Kalau reduksi mengikat elektron berarti elektronnya di sebelah kiri. Kalau melepas di sebelah kanan. Kalau mengikat atau menyerap itu di sebelah kiri. Diperhatikan ya perbedaan antara dan reduksi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Di sini kalian perhatikan Fe2O3. Fe mempunyai bilangan oksidasi positif 3. Kemudian C mempunyai bilangan oksidasi 0. Fe yang sebelah kanan mempunyai bilangan 0. Dan CO2 pada atom C sebelah kanan mempunyai biloks positif 4. Dari positif 3 berubah menjadi 0 berarti mengalami penurunan 3 ke 0, turun nilainya. Kalau turun, biloks nilainya turun itu berarti reaksi reduksi. Sedangkan
yang sebelahnya dari 0 berubah menjadi 4. Itu berarti mengalami kenaikan dari 0 ke 4. Kalau ada kenaikan itu namanya reaksi oksidasi. Sekian, terima kasih untuk penjelasan Bu Sylvie kali ini. Untuk bab yang pertama, bagian pertama kita baru pengenalan mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan Bu Sylvie jelaskan mengenai cara menentukan bilangan oksidasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.